Baik, Kak Alon. Apa nih kegiatannya sekarang? Boleh diceritain nggak? Kegiatannya sekarang masih nyantai aja sih, Kak. Nunggu panggilan buat training kerjanya. Oke. BTW nih kalau ngomongin apa namanya kemarin sempat ngeliat postingannya Fever, kaget nih tiba-tiba langsung apa namanya bye-bye gitu Mbak Fiska. Kalau boleh Iya. diceritain gitu, berapa lama sih udah gabung di Fever? Oh, oke. Gabung di Super itu tahun 2017 sih, Kak. Pas ya, masih rookie 2017. Menurutku ya 2017. Berarti udah cukup lama juga ya, 7 tahun lah ya, 7 2000. tahun kayaknya, Kak. Iya, 7 tahun. Oke, boleh diceritain nggak dari awalnya tuh apa namanya gabung sampai akhirnya gabung di Fever, terus udah menangin kejuaraan apa, ikut kejuaraan apa Hmm, aja sama Fever, boleh diceritain nggak tuh sepanjang 7 tahun itu Mbak Fiska bareng Fever? Mungkin kayak singkat-singkat aja ya, Kak. Kayaknya kalau ini terlalu panjang. Boleh. Jadi di waktu itu kan Rizka main PON Sulsel kan, Kak? Tahun PON ya PON 2016 kayaknya. Nah, itu kebetulan Sulsel lagi tryout di Surabaya. Nah, terus temen sparringnya itu kebetulan Surabaya Fever. Terus pas eh, sparring lawan Surabaya Fever, eh, pelatihnya Koeli itu nawarin mau join nggak di klub tuh. Terus tapi karena Fiska waktu itu kayaknya masih sudah kuliah juga di Makassar di UNM di UNM. Nah, terus nggak berlanjut karena Jessica juga masih udah kuliah juga. Terus tiba-tiba event kampus league itu Rizka bawa nama kampus di Makassar kan. Kebetulan tandingnya itu di Surabaya. Nah, di Surabaya kan juga ada Ubaya kan yang ikut. Terus ketemu lagi sama Koelinya. Nah, terus udah dari situ ngobrol-ngobrol-ngobrol. Terus waktu itu masih ada Kak Miranti Sari gitu yang buat ngehubungin lewat Koeli gitu. Nah, terus udah dari situ langsung ngobrol-ngobrol panjang. Akhirnya udah join ke Surabaya Fever. Tapi harus pindah karena waktu itu kan jurusan fisika itu olahraga kan, Bang. Nah, pindah ke Surabaya itu harus ngulang lagi jadi mahasiswa baru, tapi lanjutnya di Ubaya. Jurusannya tuh hukum. Terus dah Fiska waktu itu hitungannya jadi rookie. Eh, Event pertama Fiska itu di Fever kayak Sri Kandi Cup. Terus champion kan, Kak. Yang Sri Kandi Cup kan Kak 2018 ya, Kak. Oke. Terus yang 2000 yang selanjutnya itu kan Fever udah nggak ikut Sri Kandi, ikutnya yang event di luar itu lah, Kak. Yang ke Thailand, terus ke Filipina, terus ke Malaysia, terus ada yang event ke Surabaya. Oh, si WBL Ya, itu ya. si Dabe, ya, iya, Hmm. iya. Oh, sempat ikutan juga ya. Iya, iya, Kak. Oke. Terus, tapi nggak sempet ikut yang terakhir, yang di Malaysia itu nggak ikut soalnya Fiska lagi ujian. Tapi yang di Filipina sama Thailand sama Surabaya ya Fiska di situ juara sih. Mainnya Udah sama sih Kak. senior senior ya di Fever ya dari awal. Iya. Gimana tuh awalnya Fiska tuh bisa gabung di Fever, main sama kakak-kakak senior. Susah nggak sih untuk keeping up sama mereka gitu? Atau mereka sempat ngebully kah? Atau justru malah ngerangkul kah? Gimana? Ya, ya mungkin pas pertama kali join
ke Fever tuh kan masih seniornya kan masih lengkap kan Kak. Terus masih ada, maksudnya masih lengkap lah, masih ada senior-senior yang masih pada aktif timnas kayak C. Gabriel, Kamega, Kasumi, Kade, terus ada Ceoi KW gitu, pokoknya masih lengkap gitu lah Kak. Terus ya itu latihannya lebih ke pokoknya harus bener-bener serius, terus nggak boleh salah, pokoknya kalau salah dikit pokoknya pasti diomelin sama seniornya sih Kak. Jadi kayak lebih bener-bener kayak eh, latihannya tuh lebih kayak deg-degannya ada, tapi lebih belajarnya juga banyak. Soalnya kan pasti kalau misalnya Fiska latihan tuh pasti banyak diajarin sama senior-senior gitu sih Kak. Paling diingat yang suka dimarahin Fiska siapa tuh pas latihan paling diingat? Ya paling kalau ya mungkin kalau latihan sih paling sering diomelin sama C. Gabriel kalau nggak Kadep gitu. Apa tuh biasanya Tapi bukan omongannya? marahin, Iya, iya, bukan marahin gimana sih, kalau lebih ke ngasih tahu aja sih, diingetin kayak gitu kayak ya, mainnya tuh diajarin ya gitu ya. diingetin, diajarin ya. Apa biasanya yang diingetin dan diajarin sama Kak Gabriel sama Kak Debbie? Kalau CG udah mainnya tuh kayak kalau misalnya kan Rizka mainnya guard kan Kak. Jadi kayak kalau misalnya passing terus passing ke CG di dalam kan biasanya CG ngepost kan. Terus pasti otomatis banyak yang help ke dia. Terus kalau pasti bakalan ke kick out keluar gitu. Nah, kalau misalnya Rizka nggak ngangkat shooting tuh pasti diomelin gitu. Kenapa kamu nggak ngangkat gitu? Lebih ngingetin lebih berani yuk, Siska lebih Lebih, berani iya lebih ya. berani aja sih ya. Oke. Terus kalau misalnya KDP ya paling kalau misalnya transisi passing itu harus cepet gitu loh Kak. Mhm, mhm. Ya pasti buat kemajuan Siska juga ya ngingetinnya ya. Iya lebih kayak ke ini. Dari 7 tahun Majuin. kebersamaan sama Fever gitu, yang paling diingat kejuaraan apa sih gitu? Udah sering di Sri Kandi pasti sering di CWBL juga sering, kemarin juga di apa namanya Hmm, banyak juga dimenangin gitu ya. Yang paling diingat dari Fiska sendiri di mana sih? Piala 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 Surabaya ya waktu itu yang Ya, lawan Thailand. Surabaya ya. Iya, lawan Thailand terus buzzer beaternya kan Natasha Dewi. Terus kita juara di situ gitu. Kayak benar-benar. Soalnya juga Fiska di dalam kebetulan main pas detik-detik terakhir gitu loh Kak. Ya nggak nyangka juga sih bisa dikasih kepercayaan main terus di dalam tuh bener-bener full senior, terus detik-detik yang krusial gitu yang kalah berapa poin, kalah kalah 2 poin atau kalah 1 poin, terus tiba-tiba 3 detik terakhir itu Kadep syuting gitu. Terus ya bener-bener nggak bisa dilupain sih itu Kak. Oke, udah gitu di crowd di Surabaya lagi ya, suka pasti itu yang paling dikangenin ya. Iya, Rame. terus pastinya di Surabaya sih kan. Iya sih, itu juga paling dikangenin kalau nonton basket di Surabaya tuh crowdnya paling best banget. Benar, iya. Gak ada obat deh pokoknya. Kalau ngomongin teammates nih, kan udah sama senior, udah pasti lama kebersamaannya. Terus sama yang teman-teman baru juga banyak yang bergabung ya. Kalau teammate sendiri yang paling bestie nih, kalau sama Fiska, siapa di Fever? Eh, ada banyak sih Kak. Ada ya mungkin yang kebetulan yang barengnya masuk di Fever itu ada CO, Ita sama Lea sih Kak. Oh, itu satu angkatan lah ya, satu angkatan masuk gitu Iya, ya. iya satu angkatan masuk gitu. Kayak kira-kira apa yang bakalan dikangenin nih dari mereka nih? Terus kenapa? Dari CO, dari Ita, dari Ya, Lea gitu. Apa dari masing-masing yang paling kayaknya bakalan dikangenin nih? eh mungkin karena kita masuknya bareng Kak, jadinya kayak ya tau lah
sendiri kayak kisah-kisah jadi rookie paling, terus jadi junior paling junior tuh di mes, bener-bener kayak ah cuman pokoknya cuman bareng-bareng latihan, pulang latihan, terus latihan ubaya, udah gitu aja Kak, balik mes habis itu tidur, paginya udah latihan fever, terus bareng-bareng mereka juga kan Kak, berempat, terus habis latihan fever kuliah bareng, habis kuliah bareng tambahan bareng, terus habis itu tambahan bareng lanjut latihan ubaya, udah gitu-gitu aja Kak, pokoknya pas awal tuh berempat lah itu udah. Oh, emang kemana-mana selalu berempat gitu ya. Sedih, seneng, Iya Kak, capek, semuanya bareng. capek ya pokoknya semuanya dah. Oke, pasti bakalan kangen banget ya kebersamaannya. Nih paling ditunggu nih kalau aku ya pertanyaan ini nih sebenarnya nih. Alasan keluar nih dari Fever nih. Kalau Kak Fiska ini apa sih? Ya eh, alasannya sih ya emang udah pengen kerja sih Kak, udah pengen pengen nyari kerja, terus ditambah juga Fiska udah ngerantau kan udah cukup lama, udah 7 tahun. Terus kebetulan mama mama sama papa Fiska juga di Makassar tuh, di rumah tinggalnya cuman berdua. Jadi kayak ya udah disuruh balik nyari kerjanya di Makassar aja biar deket gitu katanya. Terus emang rencananya emang Fiska udah punya plan bakal selesai ketika event Fever yang di Malaysia itu sih Kak. Oke, jadi pulang ke kampung ibaratnya mudik untuk ketemu sama orang tua lagi gitu ya, tinggal bareng lagi. Iya, Ya kemarin juga kayak sempat bang. udah lulus kuliah ya. Udah, iya, udah lulus juga Kak dari yang sekian purnama. S2 berarti ya Fiska ya. Alhamdulillah nih. Enggak Kak, S1. Oh, ini S1. Iya, S1 soalnya kan Fiska ngulang kan Kak, Oh dari iya kan di dari Makassar olahraga terus ke ya, Surabayanya ambil hukum ya. ngulang. Mm-mm. Iya. Berat sih hukum ya. Nah kalau ke Makassarnya kira-kira apa yang dipersiapin nih buat setelah pensiun dari basketnya? Ya, mungkin yang lebih kayak kerja dulu, terus ya paling kalau olahraga ya tetap aja sih Kak buat eh, jaga-jaga kondisi, masih main basket lah. Tetap ya pengen nyoba-nyoba olahraga lain juga. Nah olahraga apa tuh spill dong dikit. Kalau Fiska kan kebetulan juga mama papa Fiska kan atlet tenis kan Kak. Wow, Ya oh, paling emang. tenis. Hmm. Jiwa jiwa atletnya memang sudah turun temurun ya. Iya sih Kak. Sekarang memang lagi hits lagi tuh tenis beberapa Tenis. banyak yang mulai menggeluti tenis lagi ya. Iya Terus, kan Kak. benar. Kalau kalau karir sendiri di pekerjaan, Fiska mau mau tetap di hukum atau akan beralih ke bidang lain kah? Gitu. Kalau misalnya nggak keberatan ya. Oh, kalau mungkin sementara ini kan pengen Fiska tuh pengen daftar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kan Kak. Hmm, hmm, Ya ya pengen pengen ya pengen coba dulu itu dulu sih Kak. oke. Nah, kalau misalnya ya setelah itu ya kalau memang dikasih sudah jalannya lulus ya alhamdulillah. Kalau misalnya tidak ya paling Fiska lanjut sekolah hukum sih Kak. Oke, lanjut sekolah lagi ya. Lanjut sekolah. Kira-kira nih bakalan balik lagi nggak ya ke basket? Tadi udah mau lanjut kerja dulu, terus pengen coba Ah, tenis. Tapi kira-kira bakal balik lagi nggak ya? ya, ya, kayaknya sih bakalan balik sih Kak. Soalnya kan kayak basket tuh udah dari zaman SMP, SMA, kuliah bener-bener setengah dari hidupku, kayak ya setengah dari umurku kayaknya kerjanya main basket doang sih Kak. Jadi mungkin kayak aneh gak sih kalau misalnya benar-benar berhenti. Iya ya bakalan kayak ada yang Soalnya kan bilang memang gitu.
Iya, soalnya kan emang bener-bener kayak hidupnya ya udah di basket, di lapangan, bangun, main basket, terus terus aktivitas lain, terus habis itu basket lagi. Udah gitu aja terus. Oke, terakhir nih aku mau nanya, kayak eh, mau kasih pesan kah atau mau ada yang disampaikan kah ke teman-teman di Fever atau di official kah di Fever gitu selama 7 tahun kebersamaan Fiska di Fever gitu, silahkan. Ya pengen ngucapin banyak terima kasih sih Kak sama Cele, Ko Itop, Cendok, Koel, Pasapto, Kohen, Nanda, Mas Yoga, terus sama teammate yang lain juga sama anak-anak mes. Terima kasih atas kebersamaannya selama ini. Terus ya ibaratnya mereka tuh udah jadi keluarga kedua juga sih bagi saya Kak. Dan eh, saya sendiri pengen bilang semoga sukses semuanya, sehat-sehat terus, makin Surabaya Fever, makin berjaya, eh, terus makin juara terus, terus biar dengan itu Fiska juga bisa cerita ke keluarga kalau Fiska tuh pernah jadi bagian dari tim Surabaya Fever. Udah sih, gitu aja. Oke, kalau buat ini yang ngikutin Mbak Fiska dari awal nih, ada yang mau disampaikan? Mungkin fans Fever juga atau fans basket? Oh, yang fans basket, yang mungkin yang sering ikutin Fiska, ya terima kasih udah ngikutin. Terus semoga makin mendukung basket Indonesia. Ya, terima kasih Mbak Fiska, waktunya udah malam digangguin ya. Nggak apa-apa Kak, saya yang minta maaf baru bisa ngabarin. Soalnya Fiska balik Makassar bener-bener kayak lanjut acara keluarga, terus baru bisa balik ke Makassar itu baru hari ini. Gak apa-apa dong, makasih banyak buat waktunya. Sukses buat pekerjaannya, buat tenisnya. Amin. Semoga nanti balik Amin, lagi ya, amin. balik lagi ke basket. Iya, Mbak Fiska, terima kasih amin. banyak. Bye. Terima kasih ya Kak. Bye.